Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Dan kayak ini lagi pada rame banget ya soal IMEI dan IMEI. Ya, belakangan ini lagi banyak banget yang kena begal IMEI ya, tidak terkecuali pengguna iPhone yang ex-Inter, terus HP-HP lain Sony Xperia, dan karena saya mengikuti Google Pixel, cukup banyak nih user Google Pixel yang mengalami kendala serupa ya. Jadi ini lagi rame. Mari kita bahas satu-satu, kita uraikan supaya beberapa dari teman-teman yang mungkin belum paham, terus pengen coba-coba beli HP-HP kayak gini, dan ini saya rangkum bagaimana risikonya, apa manfaatnya, dan dampak penggunaannya tuh bagaimana. Sekarang kita dari kabar-kabar dulu nih. Nah, yang pertama nih, dari postingan grup Google Pixel Indonesia. Jadi, yang lagi hangat diperbincangkan adalah banyak seller-seller yang awalnya tuh memberi garansi IMEI seumur hidup, garansi 1 tahun, atau garansi temporary ya, kayak 6 bulan, 3 bulan kayak gitu, sedang mengalami banyak masalah nih. Tapi sebenarnya cuma satu sih masalahnya. Banyak masalah itu adalah banyak komplainan. Nah, tapi permasalahan utamanya adalah di sini. Ada server maintenance ya. Dari pihak seller selalu bilang kalau server IMEI-nya atau Kemenperin itu lagi ada ya bad server lah, intinya lagi maintenance dan mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu. Kebanyakan sih dijanjikan sampai akhir bulan ini ya, sampai akhir bulan September itu baru bisa ditangani. Untuk informasi aja nih, saya mau meluruskan sebenarnya untuk HP-HP ex-Inter ya atau limbah Jepang itu kalau misalnya kedaftarnya di Kemenperin, potensi keblokirnya tuh ke depan masih ada. Jadi kalau misalnya nih kalian menemukan postingan jualan ya, IMEI sudah terdaftar di Kemenperin, itu masih belum bisa menjamin kalau HP-nya akan aman dalam pemakaian jangka panjang. Karena rata-rata yang IMEI dari Kemenperin itu menggunakan visa turis. Visa turis itu adalah visa yang digunakan atau metode yang digunakan oleh para pelancong dari luar negeri ke Indonesia masuk, dan mereka mendaftarkan SIM card-nya supaya bisa dipakai di Indonesia. Atau mereka bisa menggunakan HP-nya menggunakan SIM card Indonesia. Nah, itu jangka waktunya biasanya 3 bulan. Makanya kalau ada garansi dari seller itu enaknya nanti didaftarkan ulang. Hanya saja saat ini beberapa mungkin yang sudah kena nih beli di server A, beli di penjual A nih, di seller A misalnya. Ternyata dia udah melewati masa 3 bulan menggunakan visa turis itu, sehingga si seller bilang karena saat ini sedang maintenance, maka pembukaan unblock IMEI-nya masih tertunda. Nah, jadi itu ya yang sedang terjadi saat ini. Jadi ya nggak bisa teman-teman terlalu percaya banget dengan postingan IMEI terdaftar di Kemenperin kalau HP-nya ex-Inter yang wajib aman itu terdaftar di situs atau websitenya Bea Cukai. Karena itu sudah pasti HP kita terdaftar di Bea Cukai, membayar pajak secara resmi. Bisa menggunakan, biasanya di bandara ya, menggunakan nomor penerbangan kalau kita dari luar negeri. Nah, kalau kalian belinya di dalam negeri, misalnya di toko-toko yang banyak bertebaran di toko online, terus mau daftar ke Bea Cukai, secara normal itu tidak bisa. Karena kalian nggak punya daftar flight number atau daftar nomor penerbangan pesawat itu. Itu informasinya. Tapi metode-metode kayak gitu, sekarang tuh kalian bisa cari lah di video saya sebelumnya ada pembahasan tentang jasa yang ditawarkan oleh Om Haryoko ya. Om Haryoko itu warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, atau dia banyak kegiatan di Jepang. Dia membuka jasa untuk mendaftarkan pajak dari HP kita ke Bea Cukai, dan harganya lumayan ya, bisa sampai 900 ribuan per IMEI-nya, per HP-nya. Jadi sebenarnya harga HP kita ini mahal kalau include pajak. Bahkan kemarin tuh ada juga yang sudah mencoba ke Bea Cukai itu kena 1,5 juta untuk Pixel 4 XL.
itu lumayan ya. Jadi misalnya kalian beli Pixel 4 XL-nya itu di harga 2,9 ditambah 1,5 itu kan jatuhnya sama kayak kalian beli HP Google Pixel yang udah bayar pajak nih. Ada juga loh toko-toko yang menyediakan HP Google Pixel yang sudah bayar pajak. Oke, kita next ke berikutnya nih, ada juga nih yang curhat di Facebook ya. HP-nya ini kena ini ya sinyalnya. Ya, jadi ciri-cirinya kayak gini, kalau HP kalian sudah menunjukkan tanda pentung nih, tanda seru di sini di sinyal, dan sinyalnya hilang, nggak menunjukkan nama operator lagi, terus kalian gonta-ganti SIM dan tidak mau, yaitu udah tanda-tanda atau sudah terjadi blokir IMEI di HP kalian. Tapi ada juga metode yang beberapa teman-teman lakukan ya, dan itu ada yang work, ada yang enggak, ada yang berhasil, ada yang enggak, yaitu menggunakan kayak call ya, biasanya di sini sih bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, dia itu mempermainkan atau mengotak-atik metode jaringan yang ada di sini. Sebenarnya ini kemungkinan kayak sistem pancing jaringan ya. Jadi SIM card yang ada di sini nanti dilepas dulu, taruh di HP lain yang normal, yang HP resmi. Habis itu nih dimainkan, nanti cabut lagi setelah beberapa menit di HP yang normal itu, taruh lagi SIM cardnya ke sini, lalu pancing di otak-atik jenis jaringannya. Dan juga mainkan radio ini ya, daya radio seluler. Tapi saya sih nggak tahu ya apakah ini bisa benar-benar berjalan secara terus-menerus atau hanya beruntung atau temporary saja. Jadi metode ini ya bisa kalian coba lah di otak-atik. Bisa cari-cari di grup Facebook, itu ada caranya beda-beda. Jadi saya nggak bisa kasih tutorialnya karena saya juga belum pernah kena blokir IMEI sejauh ini. Jadi belum mencoba metode-metode yang semacam itu. Nah, kita berikutnya nih ke ya ini ya. Real Friend, Smart Friend Pixel. Jadi Google Pixel menggunakan kartu Smart Friend itu sebagian besar bisa. Ada yang dapat sinyal, ada juga yang enggak. Jadi blokir IMEI-nya itu ternyata eSIM-nya juga keblokir. Udah ada yang nyoba mau pasang eSIM maupun SIM card fisik ya. Di Google Pixel itu kan sebenarnya dual SIM, cuman yang satunya eSIM. Nah, dia udah nyoba eSIM-nya Smart Friend sama SIM fisiknya Smart Friend, ternyata tetap nggak bisa. Tapi sebagian, mungkin 50-50 ya, yang pakai Smart Friend itu tetap bisa digunakan sinyalnya. Yang penting kalian setting ke 4G only ya, karena Smart Friend itu di HP ini hanya mendukung 4G, dan jangan lupa setting APN-nya. Biasanya pada lupa setting APN sehingga sinyalnya nggak muncul. Berikutnya, nah sekarang yang fakta unik juga nih di beberapa seller ya, ini saya temukan yang mungkin karena dia udah malas menangani komplainan IMEI, karena komplainan IMEI itu banyak banget macam-macam dan pasti banyak yang marah-marah juga karena di awal mungkin toko tersebut memberikan garansi IMEI seumur hidup. Nah, tapi ketika dikomplain banyak alasan ini itu. Nah, sementara teman-teman tahu ada kendala di server Kemenparinnya ya. Jadi sekarang dijual ada keterangannya nih Smart Friend 4G. Nih ya, jadi variannya hanya Smart Friend 4G. Jadi nanti udah nggak komplain lagi nih yang beli, karena ya mau nggak mau pakai kartu Smart Friend. Ini sangat disayangkan kalau harganya tidak diturunkan ya. Karena gini, ada semacam hal yang dirugikan dari konsumen, yaitu dia punya kartu lama nih, misalnya mau jadiin HP utama ini, jadi kartu lamanya nggak kepake nanti, yang kepake si Smart Friend-nya ini. Ya itu plus minus sih ya. Cuman kalau kayak gini sih menurut saya harganya harus sedikit lebih rendah lah daripada harga saat sinyalnya masih ada, sinyal normalnya masih ada. Nggak cuma Google Pixel, ya, Sony Xperia 5 juga gini. Dan nggak cuma di toko ini saja ya. Di beberapa toko saya cek juga gitu, ada yang menuliskan garansi IMEI seumur hidup, garansi IMEI selamanya, atau sudah terdaftar di Kemenparin. Nah, cuman saya kasih tahu ke teman-teman sekali lagi, mengingatkan, kalau di Kemenparin itu belum menjamin 100% HP kalian bakal aman. Kecuali HP kalian HP resmi yang punya pabrik di Indonesia, pabrik perakitan ya, di Batam misalnya, di Nusa Persada kalau nggak salah. Di sana karena itu syarat TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, jadi
sebuah brand harus punya perusahaan di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja. Nah, salah satunya dari pemerintah persyaratannya itu sehingga HP-HP yang masuk lewat jalur resmi itu dia punya pabrik dan IMEI-nya tuh terdaftar di Kemenperin. Nah, itu menunjukkan bahwa HP ini resmi dan memiliki pabrik di Indonesia sehingga saat kalian beli HP tersebut kalian sudah menyumbang pajak, terus juga menghidupkan perekonomian di Indonesia. Kayak gitu. Maksudnya seperti itu ya. Kenapa ada Kemenperin dan Bea Cukai? Nah, Bea Cukai itu kalau kalian dari luar negeri, misalnya dari Arab Saudi, dari Jepang, pulang ke Indonesia, kalian pernah beli nih HP di luar negeri, terus dibawa di bandara bisa didaftarin. Kalau harga HP-nya itu di bawah $500, harusnya gratis ya. Secara prosedural itu kalau kalian mau baca di websitenya Bea Cukai itu gratis. Cuman aturannya semacam itu harus diupdate, kemungkinan di tiap pos imigrasi itu berbeda-beda. Atau mungkin di titik-titik tertentu ya, kayak di Bali mungkin berbeda karena lebih banyak wisatawan dan turis. Di kota tertentu aturannya beda lagi. Nah, itu perlu diklarifikasi lagi ya, perlu kalian cek lagi. Oke, berikutnya adalah terus kalau sekarang beli HP kayak gini masih aman nggak sih? Sebenarnya bisa kalian beli aja kalau itu jadiin HP secondary ya, HP kedua. Nah, solusinya biar dapat sinyal gimana? Ini udah ada cukup banyak sih yang mencoba untuk pakai ya, yaitu menggunakan MiFi. Ternyata menggunakan MiFi juga menjadi salah satu solusi nih kalau kalian pengen tetap beli HP Google Pixel, beli HP Xperia, limbah Jepang lah intinya ya, tapi sinyalnya keblokir, atau yang udah beli dan keblokir ya solusi paling cepatnya beli ini nih. Harganya bervariasi ya, tinggal kalian sesuaikan kebutuhan aja. Ada yang pocket, bisa dibawa kemana-mana, ada yang bisa dicolok ke power bank bahkan. Tapi ada juga yang MiFi versi lama itu ketika dicolok ke power bank dia tuh panas. Saat panas itu sinyal wifi-nya tidak berjalan dengan mulus. Jadi kalian harus benar-benar pilih dengan teliti saat beli MiFi supaya udah kebeli harganya lumayan ya, mahal-mahal kayak gini ternyata nggak berfungsi kan, eman-eman duitnya. Jadi lebih selektif lagi saat membeli MiFi. Ini salah satu solusi. Terus solusi keuntungannya beli HP kayak gini sekarang, mungkin kalau misalnya belinya perorangan, kalian bisa tawar-menawar harga yang lumayan gede. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian udah punya wifi di rumah, atau kalian cuma butuh buat fotografi aja nih. Karena kan HP-HP Google Pixel yang IMEI-nya keblokir itu kebanyakan flagship ya, kayak Pixel 4 XL, Pixel 4. Itu kameranya jauh lah kalau dibandingin dengan HP-HP resmi yang di harga segitu. Benefitnya sangat-sangat oke kalau kalian menentukan HP Google Pixel buat fotografi dan kalian tidak memusingkan masalah sinyal. Saya kira bisa langsung ambil aja, sikat, yang penting layar normal, kamera normal, atau autofocus normal, terus baterai juga masih oke, udah sikat aja. Terus beberapa hal yang perlu diperhatikan nih terakhir ya, sebelum kalian memutuskan untuk beli, atau kalian yang sedang bingung nih, aduh aku baru beli kemarin ternyata sinyalnya keblokir, bagaimana yang harus saya lakukan? Yang pertama, tetap hubungi seller, karena jalur paling gampang itu hubungi seller itu untuk mendata IMEI kalian. Ya saya nggak tahu metodenya gimana ya, minimal kalau kalian sudah lapor, data IMEI kalian tuh bisa terinput ke sana, ke daftar antrian yang disediakan oleh seller. Mungkin si seller punya metode untuk mendaftarkan IMEI tersebut di Kemenperin dan bisa aktif kembali sinyalnya. Kebanyakan sekarang lagi pada nunggu beberapa bulan ya, beberapa bulan terakhir ini sampai Oktober sih katanya. Nah, mungkin server IMEI-nya lagi penuh atau dihack, saya nggak tahu. Yang jelas, kalau kalian udah terlanjur beli, ya dipertahanin dulu aja, cari solusi-solusi paling gampang tadi. Pakai MiFi menurut saya paling gampang, atau hotspot pakai HP-HP lain yang kalian punya. Nah, itu infonya ya. Jadi cukup jelas menurut saya, supaya kalian nggak bingung lagi, supaya mungkin teman-teman supaya nggak, ya istilahnya tertipu. Waduh, aku beli HP nih terdaftar di Kemenperin, udah pasti aman.
Ya, ada juga yang bilang gitu, HP saya terdaftar di Kemenperin aman kok, udah pemakaian 6 bulan. Nah, tapi saya menjelaskan informasi apa adanya yang benar-benar ya, yang benar-benar terjadi saat ini. Kenyataannya seperti itu, banyak sekali yang mengalami blokir email meskipun ketika dicek ternyata emailnya masih terdaftar di Kemenperin dan sinyalnya udah nggak ada. Nah, itu kan jadi bahan atau jadi poin penting supaya kalian tahu lebih awal untuk mengantisipasi bahwa HP yang kalian beli itu, apa yang akan kalian beli itu cukup aman. Oke teman-teman, mungkin informasinya itu aja. Semoga membantu informasi yang saya kasih ya. Kalian bisa cari lagi di grup-grup HP-HP limbah Jepang lainnya. Di situ kalian dapat informasi yang lebih update. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.